Hud. Ketika kaum muslimin sudah mulai bermaksiat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemanah yang harusnya berada di tempatnya malah pergi karena pancingan dunia, iming-iming dunia. Dia tinggalkan perintah Rasul demi mendapatkan bagian-bagian dunia. Yang terjadi apa? Terpukul mundur. Terpukul mundur. Sampai harus naik ke gunung terus. Lihat akibat tidak bisa sahabat di jalan Allah. Tidak bisa sahabat dengan berada dalam keimanan. Sahabat ini dibutuhkan terus-menerus di dalam hidup kita. Sampai mati kita. Jangan tinggalkan, jangan berpaling. Jangan sampai kita tukar sahabat ini. Allah senantiasa berfirman kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Pegang terus tali Allah tadi. Jangan tinggalkan, jangan semuanya ditinggalkan atau sebagiannya, atau berpaling kepada yang lain, ambil yang lain, enggak. Atau ambil satu hukum saja yang lain, enggak. Tapi Allah katakan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara menyeluruh. Disuruh, jangan ngambil separuh-separuh. Kalau enggak ngambil semuanya, enggak bisa sabar. Enggak bisa teguh di dalam memegang agama di dalam akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kemudian jangan lupakan juga doa-doa yang senantiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami. Setelah apa? Engkau berikan petunjuk kepada kami. Disuruh sabar. Sudah kasih hidayah, lurus. Jangan malah melenceng lagi. Susah kan dapat hidayah dulu. Coba kalau tanya pada semua yang di sini. Ceritanya ke sini aja bisa jadi buku mungkin. Nah, saya tuh dulu mulai gini, mulai gitu. Saya sudah bangkrut, saya pernah jadi ini, saya dimusuhi, saya macam-macam. Bukan hal yang murah. Disuruh mempertahankan hidayah ini, sahabat. Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita. Al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati kita itu berada di antara jari jemari ar-Rahman. Kemudian beliau mengajarkan doanya, ya musarrifal ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, tetapkan hatiku di atas agama. Disuruh sabar. Beliau sering mengulang-ulang agar sabar. Ma'asyiral muslimin, ingat kisah ketika beliau menyebutkan hadis tentang datangnya Dajjal. Beliau menceritakan peristiwa fitnah Dajjal. Beliau kabarkan dengan hal-hal yang penuh menakjubkan, hal-hal yang enggak pernah terjadi tentang fitnah Dajjal ini. Dajjal punya jannah, kelihatannya. Mau enggak jannah? Dajjal punya nar, api. Dia bisa mengelilingi bumi dalam waktu yang sangat cepat. MRT kalah, virus corona kalah cepat. Kalau ini lebih cepat lagi. Dajjal memiliki hal-hal yang di luar adat atau di luar hukum alam. Yang kalau manusia melihatnya kaget, dia bisa menghidupkan orang mati dari kuburnya. Dia membawa harta karun bumi, diikuti sama dia. Subhanallah. Ini kan dahsyat fitnahnya. Kalau orang sekarang senang yang istilahnya gampang
latah begitu, ya. Kemudian gampang melu-melu, kagetan, ya. Suka forward langsung cepet-cepetan lah. Mungkin dia bisa kena fitnah kayak begini. Ya. Nah, dia melihat langsung kaget takjub. Lah Dajjal bisa melakukan banyak hal yang luar biasa, nggak pernah kita lihat di hidup kita. Nabi SAW ketika ceritakan hadis tersebut, beliau berkata, ya ibadallah fasbutu. Wahai hamba Allah, sabar, teguh, hati-hati. Hati-hati fitnah Dajjal. Saya akan sifatkan kepada kalian sifat yang tidak pernah disifatkan oleh Nabi sebelum diceritakan terus. Disuruh sabar. Beliau mengulang-ulang. Beliau mewasiatkan kita. Bagaimanapun kita melihat nanti fitnah yang ada, disuruh untuk sabar. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan agar kita bisa senantiasa sabar di dalam menjalani fitnah akhir zaman ini adalah doa yang beliau ajarkan. Bunyi lafalnya adalah Allahumma inni as'aluka sabat fil amr. Inni as'aluka as-sabat fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabat fil amr. Keteguhan di dalam urusan-urusan. Amr di sini maknanya tentu saja Islam, agama, hukum-hukum. Kan begitu. Beliau saja berdoa, apalagi kita. Wis ngajine jarang, ya. Nek moco ngantuk, ya. Nek ngulang video mung 8 menit, ya terus ganti meneh. Ya. Bosen ustate, ya kan gitu. Nah, kita di zaman yang seperti itu. Di zaman yang cepat bosen. Ya. Kalau zaman dulu itu belum ada media seperti ini, ya. Orang-orang masih baca sampai selesai. Ya. Kalau ada pameran buku, berlomba-lomba ke pameran, diselesaikan bukunya. Kamu sudah baca buku ini belum? Kamu sudah baca buku ini belum? Ya. Dan belum ada media rekaman seperti sekarang. Ya. Dulu yang andalinnya MP3. Ya. MP3 ada didengarkan sampai selesai MP3-nya. Sudah dengar MP3-nya belum? Sekarang ya, sudah ada gambarnya, suaranya wis diapike meneh, ya, iso digawa meneh. Ya. Cik 8 menit malah ustadz ditinggal turu. Ya. Subhanallah. Lah gimana? Padahal kita kan harus ngulang-ulang doa kita sebagaimana kita baca dalam setiap sholat kita. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Terus minta kepada Allah, senantiasa meminta tambahan hidayah, meminta sabar. Dan gak bisa berhenti. Gak ada orang yang ngomong, aku sudah dapat petunjuk. Ngapain aku minta tambahan? Ya. Ngapain minta hidayah? Ya. Karena kita memang butuh. Harus terus. Nabi SAW ketika diberikan penawaran oleh kaum musyrikin, ingat ketika asbab nuzulnya surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu kan surat yang pendek. Ceritanya itu kaum musyrikin menawarkan kepada Rasulullah SAW agar gantian. Ya, gantian. Kan kue katanya wis dakwain itu terus, wis daripada perang, daripada kita berantem musuhan, gantian aja, fair-fairan, ya, toleransi gitu loh bahasanya. Ya. Apa itu? Ya setahun kita nyembah Tuhanmu, setahun meneh nyembah Tuhanku gitu loh. Ya, kan enak, pada-pada enak ya. Ya. Mau enggak ya, subhanallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan penawaran tersebut, enggak mau. Jangan mau dengan penawaran-penawaran seperti itu. Nah, sekarang di zaman kita manusia datang kepada dia penawaran-penawaran, misalkan penawaran berupa dunia, fitnah, penawaran harta, penawaran perusahaan atau organisasi, uang, tambahan, gaji dan seterusnya. Tapi di situ pekerjaannya haram.
tetap sabat atau ambil. Tapi di sana pekerjaannya penuh syubhat, tetap sabat atau diambil. Ya. Loh, berat. Ya. Sekarang kan fitnahnya dahsyat, ya. Nggak kelihatan samarnya. Ya. Semua kemaksiatan saja sudah diganti namanya. Ya. Riba diganti namanya bunga. Ya. Ya. Coba ada yang mau ngomong pegawainya, Pak, jenengan mau daftar ribanya 5% gitu ya. Habis itu masuk neraka, oh enggak jadi daftar. Ya. Di Inggris juga diganti namanya interest. Ya. Nah, sesuatu hal yang menyenangkan. Ya. Di Arab saja namanya faidah loh. Ya. Mau faidah enggak? Wah, sopo sing ra gelem faidah. Ya. Maksudnya apa? Riba, subhanallah. Ya. Sekarang fitnah di mana kemaksiatan dinamai dengan seni, loh ya. Masa seni disalahkan? Ya. Hah? Seni kok disalahkan toh? Ya. Jenengan nyalain seni, ya. Seni apa? Wah macam-macam. Ya. Seni, apalagi joget-joget seni, ya. Dangdutan seni, ya. Semuanya. Ya. Dinamakan dengan budaya dan seterusnya, dikasih embel-embel. Ya. Ini warisan katanya. Ya. Subhanallah. Ya. Kita berada di zaman yang penuh fitnah. Ya. Siapakah yang bisa sabat di atas hasutan-hasutan bujukan dunia tadi? Ya. Coba lihat para pemuda dikasih bujukan hasutan para perempuan. Ya. Masih bisa sabat atau enggak? Ya. Atau tergoda dengan perempuan-perempuan? Subhanallah. Bukankah zaman kita ini zaman penuh syahwat, di mana-mana diumbar, nggak ada satu majalah pun pasti gambarnya ya perempuan. Nggak ada promotornya ya, atau yang mengiklankannya pasti dikasih perempuan lagi. Dan hari ini kita berada di zaman yang sedikit sekali orang yang menjaga kehormatan dan kesucian. Lihat pula bagaimana saluran televisi, wah banyak sekali sekarang. Tidak usah jauh-jauh, setiap HP kita saja, ya, pasti ada hal-hal yang terlarang di sana. Ya. Ada gambar perempuannya, ya. Kadang-kadang malah di-share lagi, ya, sama orang, ya. Dikasih embel-embel ya, nama-nama, subhanallah. Email di elektronik sekarang, subhanallah. Anak-anak kita terpengaruh dengan fitnah akhir zaman ini. Sudah sampai kepada mereka film-film yang rusak. Film-film porno misalkan. Yang kita tidak tahu, ternyata lewat di iklan cepat. Ya, sudah lewat saja. Ya. Baik. Dan subhanallah dengan teknologi ternyata manusia berubah. Yang awalnya bisa memberikan manfaat, dulu HP cuma buat komunikasi, sekarang jual beli, ya, bayar tagihan, kemudian banyak sekali. Tapi efeknya juga dahsyat. Efeknya dahsyat. Kita bisa lihat orang-orang yang nggak bersalah harusnya, anak-anak kecil, kan nggak perlu tahu, tapi sekarang dia belum saatnya ngerti, malah jadi ngerti hal-hal yang subhanallah nggak bisa ditahan. Fitrahnya harusnya masih lurus, tapi jadi rusak gara-gara kecanggihan teknologi. Yang dulu kita bisa memanfaatkan wireless Bluetooth untuk mengirim manfaat-manfaat, sekarang digunakan untuk mengirim hal-hal yang serono. Bahkan yang dulu WhatsApp pikir kita bisa komunikasi keluarga, sekarang sudah berubah menjadi apa? Menjauhkan keluarga. Yang harusnya bisa kita memberikan manfaat malah memanen maksiat. Ada meme-meme, ya. Coba meme-meme itu kira-kira wajah siapa situ? Ya, jenengan tahu nggak? Ya, yang suka nge-share meme itu. Jenengan tahu nggak meme itu wajah siapa? Ono meme itu loh, emot ya, stiker-stiker gitu.
ada anak kecil, ya, jane meh guyu tapi wedi lemu tulisannya gitu. Subhanallah, itu kira-kira anaknya siapa coba? Nek jenengan diganti, jenengan ridho gak jenengan? Wah, gak mau aku. Ya. Ada bapak lagi nangis, ditulis sakitnya tuh di sini gitu. Nek sekarang bapaknya jenengan, lah gelem. Ya. Kita harus berpikir ini zaman fitnah gak kelihatan. Ya. Kita pikir itu biasa, padahal itu panen dosa kita. Kita nggak tahu dia ridho atau enggak. Kita nggak tahu dia senang apa enggak. Kita nggak mau pula kita tempatkan diri kita di tempat tersebut. Subhanallah. Ya. Masyarul muslimin, Nabi SAW pernah bersabda, wailul lil a'rab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi Arab, ya, dari kejahatan yang sudah dekat. Ya. Karena fitnahnya sangat dahsyat. Ya. Ada gambar-gambar, ada undangan-undangan yang berupa gak baik dalam acara-acara. Dan sahabat ini gak berubah. Kalau dulu misalkan ada sesuatu yang haram, ya besok ya haram. Bukan dulu haram, sekarang ada yang memfatwakan makruh, jadinya boleh. Ya. Kalau ya haram dulu. Kenapa kita harus berubah-ubah? Gara-gara ada fatwa-fatwa yang baru dan yang gak kompeten di dalam bidangnya. Perlu kita ketahui ilmu itu ketika berasal dari lebih dahulu, lebih lama dari kita, hukum-hukum itu lebih sahih dan lebih benar daripada fatwa orang-orang belakangan. Baik, ma'asyiral muslimin, lihat Nabi SAW ketika diperintahkan tadi, diminta, ditawarkan, gantian ngibadah. Kamu ngibadah Lata 1 tahun, kita ngibadah Tuhanmu 1 tahunku. Apa yang beliau katakan? Allah perintahkan, kul, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak menyembah apa yang kalian sembah, enggak mau. Ya. Jangan sampai goncang. Ya. Jangan sampai goncang. Kenapa? Karena mereka menginginkan sebagaimana kata Allah, ya, waddu law tudahinu fayudahinun. Mereka pengen kalau kamu itu agak lunak gitu loh. Ngomongnya sing apik wae, Mas. Ya. Bahasanya kan gitu, ya. Jangan marah-marah, jangan mendakwahkan kamu paling benar toh, ya. Jangan merasa surga sendiri, ya. Kayaknya kamu yang paling sunnah deh, ya. Siap, kamu yang lain enggak sunnah apa? Ya, kan gitu. Ngomongnya santai aja, jangan nyerang-nyerang gitulah. Kamu boleh terserah lah, tapi jangan nyerang-nyerang. Ya, waddu law tudhinun fayudhinun, sehingga mereka juga bisa lunak. Ya. Tapi Nabi SAW enggak. Ya. Ketika beliau berdakwah, kemudian Abu Thalib, ya, mereka datang kepada Abu Thalib mengadu tentang Nabi Muhammad SAW. Suruh berhenti, sudah berhenti saja, jangan dakwah lagi gitu loh. Ya. Bikin perpecahan kamu itu. Ya. Dulu kampung ini itu, ya, bersatu, ya. Semenjak apa? Bukan negara, ya. Semenjak ada kamu, ya. Terus kemudian berpecah belah, ya. Dulu gak ada kayak gitu, semuanya dulu akur gitu kan, ya. Sedikit. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Beliau SAW bersabda, ma'ana bi'aqdar an ada ma bu'istu bihi min an yus'ila ahadun min hadihi wa asyara ila syamsi sya'latan minnar. Demi Allah, aku enggak mampu untuk meninggalkan apa yang aku diutus olehnya. Meskipun, ya, atau dibandingkan kalau seandainya ada orang yang menyalakan ini, beliau menunjuk kepada matahari. Seandainya ada yang menyalakan matahari kepada diriku, aku enggak bisa tinggalkan dakwahnya. Sahabat, ya. Beliau enggak mau goncang, enggak mau berpaling. Beliau lurus. Ya, jangan karena iming-iming dunia sedikit sudah coba Fir'aun ketemu Musa, ya. Musa kan sudah ditawari sama Fir'aun banyak. Kalau dia kepincut dunia selesai, nggak jadi dakwah. Ya. Nah kita itu ngaji kadang-kadang juga gara-gara ada apa sedikit, ya, spraise, ya.
giliran proyek mangkat terus ya. Ya. Proyek ora tau telat, ngaji telat terus ya. Salat masbuk ya. Ya, subhanallah. Dikejar terus ya. Baik. Maka masalah sahabat ini bukan masalah yang membutuhkan penawaran. Ya. Kalau sudah lurus ya sudah lurus. Jangan kita malah berpaling ke belakang atau mengambil jalan yang lain. Ya. Baik. Lihat bagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, bahkan dikatakan dengan teguran yang keras. Coba kita lihat sama-sama, ada di surat Al-Isra ayat 74. Ya. Surat ke-17 ayat 74. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul yang paling mulia. Manusia